البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk jangan mengikuti jalan ahlul kitab yang menyebabkan mereka itu tersesat dan dimurkai. Tapi disuruh untuk walaupun seberat apapun wahyu itu, mereka harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami beriman dan kami mendengar dan kami itu taat. Juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyelewengan, mereka justru mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang ini kembali kepada masalah wakafnya, di mana kita mewakafkan. Orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya dan semuanya adalah datang dari sisi Rabb kami, yaitu mereka tunduk. Inilah karakter yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang beriman, dan inilah yang diperintahkan Nabi kepada sahabat dan ditaati oleh para sahabat. Makanya sahabat setelah itu melakukannya. Buktinya apa? Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ini, falamma qatara'ahal qaum, manakala kaum tersebut yaitu para sahabat mengerjakan apa yang disebutkan, mengucapkan kalimat tadi, wazallat biha alsinatuhum, dan lisan mereka itu menjadi lunak untuk mengucapkan tadi. Betul-betul mereka disuruh ini langsung mereka mengucapkan. Tidak seperti ucapan orang-orang Yahudi, disuruh untuk menyembelih lembu, mereka bukannya taat tapi lebih dulu dengan menggunakan kalimat-kalimat atatakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olokan? Beda antara sahabat Nabi Musa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun sahabat Nabi Musa banyak yang bagus juga tentunya. Baik. Maka manakala para sahabat mengerjakan ini, datanglah kebaikan. Anzalallahu ta'ala fi isriha. Allah Ta'ala menurunkan kelanjutan dari ayat tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan kaum mukminin beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul tersebut dari Rabb-nya. Allah Ta'ala memuji para sahabat, bukan mereka kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab sehingga diabadikan dengan kejelekan, tetapi Allah mengabadikan sikap sahabat itu di dalam Al-Quran, dalam ayat yang setelahnya dinamakan sebagai mukminun. Kullun amana billah, mereka semua beriman kepada Allah, makanya mereka mendengar dan taat. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, dan para rasulnya, kitabnya dan para rasulnya. Dan mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan di antara satu orang pun dari para utusannya itu. Semuanya adalah membawa wahyu, semuanya adalah utusan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalam mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, ampunanmu yang kami inginkan, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu kami kembali. Tayyib, ini adalah kabar gembira. Para sahabat dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Falamma fa'alu dzalik, manakala mereka mengerjakan itu tadi, nasakhahallahu ta'ala, Allah menghapus ayat yang pertama itu. Maksudnya kalimat-kalimat yang pertama, bahwasanya Allah akan memeriksa apa yang disembunyikan di dalam jiwa itu. Amalan hati juga akan diperiksa. Allah Ta'ala menghapus ini. Allah hanya akan memeriksa amalan-amalan zahir. Ini menurut pendapat pertama, bahwasanya an-nasakh maksudnya adalah penghapusan. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ayat tadi tidak mansukh. Ayat tadi tidak dihapuskan, bahkan dia adalah ayat yang muhkamat, dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Tapi apa makna an-nasakh? An-nasakh kata Syekhul Islam di dalam kalam para salaf artinya adalah at-tabyin, yaitu penjelasan. Sebagaimana ini kalam dari siapa? Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh siapa itu? Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, dan kalam banyak sekali dari para sahabat. Yang namanya an-nasakh itu adalah at-tabyin. Sering dari ucapan para sahabat, ayat ini dinasakh dengan ayat demikian-demikian, ternyata maksudnya adalah taqyidu al-mutlaq wa takhsisul am.
sesuatu yang mutlak dia diikat, atau sesuatu yang umum dia itu dikhususkan. Inilah yang namanya an-nasakh menurut para salaf. Baik. Berarti kalau ayat tadi itu tidak dihapus tetapi dijelaskan, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah fa'anzalallahu azza wajal, Allah azza wajal menurunkan ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Berarti apa kaitannya dengan amalan hati? Kalau amalan hati itu baru sekedar al-hajis, yaitu desiran-desiran hati saja yang datang berbolak-balik, la yastaqir, tidak menetap, maka ini tidak dihisab dan tidak dihukum. Sekedar apa? Muncul perasaan ragu kemudian ditepis, muncul perasaan riya kemudian dilawan, maka yang semacam ini tidak apa? Tidak bermasalah. Tetapi yang bermasalah adalah apa? Kalau kejelekan tadi itu betul-betul menetap di dalam jiwa. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam dalil yang banyak, nanti akan disebutkan setelah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam awal-awal kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, masalah keikhlasan itu. Innama ad-dunya lil arba', hanyalah dunia itu untuk 4 tipe manusia saja. Disebutkan yang pertama adalah orang kaya dan dia meninfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang miskin tapi dia punya niat dan angan-angan, seandainya saya punya kekayaan seperti si fulan, saya akan berinfak di jalan Allah seperti yang dia lakukan, maka orang ini pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati kalau dia itu sampai menjadi tekad yang kuat, dia akan dihisab. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Kenapa? Karena kalau dia sampai mustaqir, ini masuk di dalam apa? Kemampuan manusia. Adapun kalau sekedar datang pergi ini memang di luar kemampuan manusia. Untuk apa? Untuk dihindari sama sekali. Maka inilah penjelasan dari lafaz-lafaz yang pertama itu. Dia tidak dihapus tapi dijelaskan. Tayyib qal laha ma kasabat. Jiwa itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan, ay minal khair, dari kebaikan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan tertimpa apa yang dia usahakan, ay minasyarr, dari kejelekan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kaum mukminin? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami itu keliru, yaitu akhtana, yaitu tidak sengaja keliru. Allah Ta'ala menjawab, na'am. Ini menunjukkan apa? Masuk di dalam kaidah yang pertama, kaidah yang telah pernah disebutkan, yaitu apa? Yaitu at-taklif manutun ala al-qudrah. Pembebanan itu tergantung kepada apa? Kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, masuk dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan, dan kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat begitu engkau diperlakukan. Juga sebagaimana ucapan para ahli nahwu, apa itu ucapannya? In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau amalannya itu baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya jelek, maka balasannya pun jelek. Kemudian lafaz yang setelahnya, jangan engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami keliru. Ini masuk di dalam apa? Ucapan para usuliyun. Bahwasanya apa? Ada 8 perkara yang Allah Ta'ala itu memaafkan. Di antaranya adalah an-nisyan wa dhuhul, yaitu lupa, tidak hadirnya ingatan pada waktu itu. Yang kedua adalah al-khata', yaitu tidak sengaja melakukannya. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah dalam dalil yang paling terkenal, yaitu apa? Innama a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Manakala orang ini tidak berniat berbuat salah tapi tidak sengaja, maka dia dimaafkan. Makanya ini masuk di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa itu? Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah itu memaafkan dengan sebab aku untuk umatku apa itu? Yaitu dipaksa atau lupa atau mereka itu tidak sengaja tersalah. Taib. Ini disebutkan 3. Adapun dalam ayat ini 2 ya. Tapi semuanya ada 8 dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Taib. Kemudian Allah Ta'ala menjawab na'am. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalamullah dia itu adalah hadisu al-ahad. Rinciannya dan juga individunya itu adalah perkara yang baru. Sebelum turunnya ayat ini Allah Ta'ala berkata na'am enggak kepada kaum mukminin? Jelas tidak.
dalam case yang semacam ini. Tapi kapan Allah Ta'ala mengatakan na'am? Ketika mukminin berdoa semacam ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baru Allah mengatakan na'am dalam case tersebut. Bukan begitu sahabat datang ke Rasulullah langsung tiba-tiba Allah bilang na'am, bukan. Tapi setelah apa? Setelah urut-urutan ini tadi, menunjukkan kalamullah itu apa? Dari sisi individunya, dia ini adalah sesuatu yang terbaharui sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun sifatul kalam ini asalnya sudah ada sejak dulu. Baik. Kemudian mukminin doa lagi sesuai dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memikulkan kepada kami beban yang besar sebagaimana yang engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Allah Ta'ala juga mengatakan na'am, iya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, kalau syariat umat-umat terdahulu itu betul-betul beban yang sangat berat. Sementara umat ini adalah ummatun marhumah, umat yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Wa yallahu anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim. Allah Ta'ala Rasulullah itu menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dulu memberatkan leher dan belakang-belakang mereka. Maka umat ini mendapatkan syariat yang ringan. Dulu sholat 50 kali, sekarang cuma 5 kali saja. Yaitu kemudian sebagian dari umat itu puasanya 40 hari, umat ini hanya berapa? 29 atau 30. Dulu sebagian umat itu kalau kulitnya terkena najis maka harus apa? Harus digores dengan pisau sampai berdarah. Atau kalau bajunya terkena najis harus digunting. Adapun umat ini juga apa? Dicuci sampai bersih, selesai. Dan umat yang terdahulu ibadahnya itu harus di dalam biak, yaitu di dalam tempat-tempat ibadah yang khusus, dalam biak. Sementara umat ini Allah Ta'ala menjadikan apa? Bumi ini sebagai alat bersuci dan tempat ibadah semuanya. Banyak keringanan yang Allah Ta'ala berikan untuk umat ini. Tayyib. Ternyata Allah Ta'ala menjawab iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami perkara yang kami tidak mampu memikulnya. Ini masuk dalam kaidah yang telah kita lewati tadi. Apa itu at-taklif? Apa itu manutun bil qudrah? Kemampuan itu tergantung. Beban itu tergantung kepada kemampuan. Allah Ta'ala juga menjawab na'am. Wa'fu anna. Maafkanlah kami, yaitu apa? Tutupi kesalahan kami dan hapus. Kemudian waghfir lana, yaitu ampuni kesalahan kami, yaitu apa? Setelah dihapus, yaitu gantilah dengan kebaikan dan cintailah kami. Ini perbedaan antara apa? Al-afwu dan al-maghfirah. Kemudian warhamna, kasihanilah kami, yaitu apa? Selamatkan kami dari dosa di masa yang akan datang. Ini bagian dari perbedaan antara rahmat dengan maghfirah. Anta maulana, engkau adalah pemimpin kami dan wali kami. Wali adalah apa? Zat yang sangat penyayang kepada yang, kalau Allah Ta'ala, kepada yang menjadi wilayah kepemimpinannya, wilayah kepengurusannya, pengelolaannya, dan seterusnya. Tidak mungkin wali yang sejati itu akan menyesatkan yang dipimpinnya dan membiarkan apa? Dia sengsara, itu tidak mungkin. Makanya bagus kata Syekhuna Yahya Hafidhahullah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak lupa memberikan rizki kepada ulat dan kepada semut. Bagaimana mungkin dia lupa memberikan rizki kepada thalibil ilm? Padahal thalibil ilm adalah tentaranya di muka bumi. Ini hiburan yang bagus sering diucapkan oleh Syekh Yahya Hafidhahullah. Berarti apa? Fansurna alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Kalau Allah Ta'ala wali kita, maka siapa yang perlu kita takuti? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tapi jawabannya juga apa? Na'am. Makanya dalam hadis yang sahih, insya Allah kita lewati mungkin di sela-sela hadis ini, dalam sela-sela kitab ini apa? Yaitu ketika Allah Ta'ala ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba ada suara di atas. Hadis Abdullah bin Amr ibnul As itu hadisnya sahih. Kemudian apa? Malaikat Jibril mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Jibril mengatakan, ini ada seorang malaikat yang turun dan belum pernah dia itu turun ke muka bumi. Kemudian malaikat ini datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, saya minta izin kepada Allah untuk menyampaikan kepada anda dua cahaya, yaitu kabar gembira. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menjadikan Fatimah anak anda itu sebagai apa? Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita pemimpin bagi para wanita alam semesta ini. Dan yang kedua adalah yaitu dengan adanya dua ayat terakhir dari Al-Baqarah ini, yang mana tidaklah ada satu kata pun di dalamnya diucapkan kecuali Allah mengabulkan apa yang disebutkan di situ. Ini menunjukkan apa pentingnya dua ayat terakhir dari Al-Baqarah ini. Di samping dia juga akan apa? Menghalangi datangnya setan di malam hari. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.
Bismillah.